warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Isnain Nurroyani. Saya mahasiswa dari IAIN Kudus, program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah. Sebelumnya saya mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai hubungan patologi sosial dengan pandemi COVID-19 yang sedang kita rasakan saat ini. Patologi berasal dari kata pathos yang berarti penderitaan atau penyakit, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, patologi sosial ini bisa dikatakan atau bisa diartikan sebagai ilmu yang membahas atau mempelajari mengenai penyakit yang menjangkiti masyarakat, seperti adanya pandemi COVID-19 ini. Hampir 3 bulan aktivitas kehidupan kita dibatasi oleh pemerintah akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Pemerintah memberikan himbauan kepada kita untuk tidak keluar rumah, berkumpul, bahkan melakukan kontak langsung dengan orang lain. Akibat pembatasan ini, masyarakat mulai bosan dengan harus berdiam diri di rumah dan melakukan apa saja di rumah, seperti kegiatan belajar yang harusnya dilakukan di sekolah sekarang diganti dengan belajar dari rumah. Bahkan bekerja pun demikian, harus dilakukan dari rumah. Virus COVID-19 atau sering disebut dengan virus corona ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019 yang telah menewaskan kurang lebih 160.784 orang. Virus COVID atau virus corona ini sangat kecil dan tingkat penyebarannya sangat cepat, di mana virus ini tak hanya menjangkit orang dewasa saja, tetapi dimulai dari anak-anak, balita, orang dewasa, bahkan orang yang sudah lanjut usia. Banyak kasus orang yang terjangkit virus corona ini adalah orang yang sudah lanjut usia, karena virus corona ini menyerang bagian vital manusia, yaitu sistem pernafasan manusia atau paru-paru manusia. Dalam hal ini, banyak kasus yang terjadi dengan penyebaran COVID-19 ini, sehingga membuat masyarakat resah dan khawatir akan pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat. Untuk itu, penyebaran sangat cepat melalui kontak langsung dan air liur dari orang yang terjangkit virus COVID-19 ini membuat pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak langsung melakukan kontak langsung dengan orang lain atau social distancing. Tahun ini, sedihnya, kita melewati bulan Ramadan yang penuh berkah ini berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, yang mana Ramadan seharusnya disambut dengan sukacita, malah membuat kita was-was dengan pandemi yang ada di tengah-tengah kita seperti ini. Mulai dari sholat tarawih yang biasanya dilakukan bersama-sama di masjid, untuk saat ini ditiadakan. Sholat tarawih dilakukan di rumah, bahkan sholat idul fitri pun juga dilakukan dari rumah. Maka dari itu, masyarakat diberi himbauan untuk melakukan social distancing,
yaitu tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, serta menggunakan masker apabila keluar rumah, dan sesering mungkin untuk cuci tangan, karena virus tersebut sangat berbahaya untuk kita dan sangat kecil dan tak terlihat oleh kita. Akan tetapi, saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk melakukan social distancing. Seperti menjelang Idul Fitri saat ini, mereka berkumpul bahkan rela berdesakan untuk belanja memenuhi kebutuhan Lebaran. Padahal semakin hari tingkat atau kasus virus COVID-19 ini semakin hari semakin meningkat. Bahkan garda terdepan kita, baik itu perawat, dokter, banyak yang terjangkit oleh virus tersebut sampai mereka meninggal. Beberapa waktu lalu ada penolakan jenazah, yaitu penolakan jenazah perawat yang terjangkit virus COVID-19 di beberapa daerah. Saya sangat menyayangkan dan sangat sedih melihat penolakan jenazah yang dilakukan oleh masyarakat, di mana hati nurani kita sampai kita menolak jenazah orang yang terpapar virus COVID-19 ini. Padahal mereka atau jenazah orang yang terkena COVID-19 ini telah disterilkan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ada dan tidak akan menular pada. Pemirsa, pemakaman jenazah seorang warga yang dinyatakan PDP ditolak warga desa Mopuya Utara, Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Bahkan kabar duka serupa juga menimpa seorang tenaga medis asal Kabupaten Semarang yang meninggal akibat terpapar COVID-19. Belum usai perkara terus bertambahnya penderita COVID-19, kini muncul fenomena yang tak kalah menyayat hati. Di beberapa daerah, ramai-ramai warga menolak jenazah pasien positif maupun pasien dalam pengawasan COVID-19. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Warga desa Mopuya Utara menolak mobil pembawa jenazah pasien dalam pengawasan. Korban sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Prof. Kando, Manado, dan belum dinyatakan positif terpapar COVID-19. Akibat mendapat penolakan warga, jenazah akhirnya dimakamkan di lahan milik keluarga. Tak hanya itu, tingkat kriminalitas kita di negara kita sangat meningkat, terutama saat menjelang Lebaran seperti ini, yaitu seperti pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi tingkat kriminalitas sangat meningkat, yaitu adanya pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang di-PHK dari pekerjaannya sehingga mereka menganggur, dan keterdesakan ekonomi yang membuat mereka untuk melakukan kriminal tersebut. Mereka tak lagi leluasa untuk mencari rezeki di luar untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan adanya pandemi ini, sehingga mereka melakukan kriminalitas tersebut. Serta hal ini diiringi kondisi yang saat ini menjelang Lebaran, dan mereka memiliki kebutuhan yang sangat banyak saat Lebaran seperti ini. We are in the midst of an unprecedented global crisis. The world is facing a big growth challenge. This is going to come, so yeah, everybody should just prepare. Kemampuan untuk melakukan inovasi, kemampuan untuk melakukan switch dari satu sektor ke sektor lainnya secara lebih cepat, ini yang akan sangat membantu perusahaan untuk bisa survive
Jadi seharusnya 1 atau 2 minggu sebelum PSBB diberlakukan, ini harus ada bantuan sosial yang kemudian dikucurkan, baik bentuknya adalah sembako maupun bantuan langsung tunai, bukan hanya pada orang miskin tapi juga rentan miskin. Jadi anggaran yang tidak terlalu prioritas, tidak urgent, itu akan diadakan atau digeser ke tahun depan. Jadi ada total itu sekitar 186 triliun dana hasil pemangkasan pemotongan anggaran. Karena untuk menghindari PHK sendiri, pemerintah menyediakan stimulus sebesar 70 triliun dan 150 triliun itu untuk pelaku usaha yang berkaitan dengan COVID dan juga untuk pelaku usaha yang terdampak secara luas. Pemerintah menargetkan ada tambahan pembiayaan sekitar 600 triliun itu dari surat berharga negara dan dari COVID bonds. Target perpajakan itu turun sekitar 388 triliun. Ini kira-kira akan terjadi sepanjang tahun ini, diharapkan fase pandemi lalu sampai penanganan pandemi, dan 18 bulan ke depan itu sampai kira-kira dampak bisa betul-betul diatasi. Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan pelarangan mudik. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, terutama bagi orang-orang yang berada di zona merah. Pelarangan ini masih belum disadari oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang masih ngotot untuk melakukan mudik. Berbagai alasan mereka yaitu seperti mereka telah di-PHK dari pekerjaannya dan tak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya di daerah tersebut, sehingga mereka memilih untuk mudik. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebijakan pemerintah ini semakin hari semakin meningkat kasus COVID-19. Pemudik yang sudah sampai ke daerah asal tidak langsung melakukan isolasi mandiri, akan tetapi menyepelekan hal tersebut, padahal itu menyepelekan hal tersebut atau menyepelekan penyebaran COVID-19 ini dapat mengancam sanak saudara mereka yang berada di dekatnya. Nah, kesadaran diri inilah yang harus ditanamkan dalam diri masing-masing individu untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, serta patuhi kebijakan-kebijakan apa saja yang diterapkan oleh pemerintah. Saat ini banyak juga perbincangan mengenai mudik dilarang, akan tapi pulang kampung diperbolehkan. Nah, menurut kalian gimana nih perbedaan antara mudik dan pulang kampung, sehingga mudik kok dilarang dan pulang kampung tidak? Saya akan memberikan sedikit pendapat mengenai mudik dilarang tetapi pulang kampung tidak. Menurut saya, mudik dan pulang kampung itu secara garis besar itu sama. Bedanya, mudik ini merupakan suatu tradisi yang dilakukan seseorang untuk kembali ke daerah asal menjelang Lebaran untuk bersilaturahmi pada sanak saudara yang berada di daerah asalnya. Sedangkan pulang kampung merupakan suatu keinginan seseorang untuk kembali ke daerah asal, seperti seseorang tersebut bekerja di kota yang kemudian kontrak kerjanya sudah habis, dia berkeinginan untuk kembali ke daerah asal untuk melanjutkan hidupnya di daerah asalnya tersebut. Dalam hal ini, Tuhan menegur serta memberikan cobaan kepada kita untuk selalu ingat keberadaannya. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan
bahwa Allah tidak akan menguji manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya atau kesanggupannya. Maka dari itu kita harus yakin bahwa pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Patuhi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan tingkatkan kesadaran akan bahaya penyebaran COVID-19 agar pandemi segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas tanpa adanya pembatasan seperti sekarang ini. Dengan adanya pandemi ini, jiwa sosial kita diuji, di mana kita harus saling tolong-menolong, saling menghargai, saling membantu antar samanya, karena persamaan nasib yang dialami kita. Dan juga tingkat kesadaran diri harus ditingkatkan akan penyebaran COVID-19 yang membahayakan kita semua. Sekian penjelasan saya mengenai hubungan pandemi COVID-19 dengan patologi sosial. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.